kedua kajian subuh, yang ketiga pengumuman, yang keempat penutup, dan kelima ramah tamah. Mari untuk selalu mengharapkan ridho dan rahmat Allah, kita mulai kajian kita dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pada guru kita Ustaz Muhammad Subhan SAI dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para sepuh, para bini sepuh, para tokoh masyarakat, para bapak dan ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah, bil khusus segenap pengurus Musholla Al-Alif, Bapak Dr. Zulkarnaini beserta Bapak Hajar dan jajaran pengurus yang lainnya semuanya, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha wa du'a'i la yasma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin. Allahumma amin insyaallah. Matur nuwun sudah berkenan menunggu. Sekarang surah Al-Baqarah ayat berarti 30 sekarang ya? Sekarang 29 ya. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in 'alim. Walladzi, dialah Allah zat yang khalaqa, telah menciptakan, lakum untuk kalian, ma fil ardi jami'a, ma fil ardi jami'an, apa yang ada di bumi keseluruhannya. Nah, ini dipakai kaidah oleh para ulama, al aslu fil muamalati, terutama ya al ibahah hatta yadullad dalil ala ibahatiha ala tahrimiha, mohon maaf. Hukum asalnya perkara-perkara yang muamalah, perkara-perkara bumi lah, itu adalah boleh hingga ada dalil yang melarangnya. Maka kalau ada tanaman, binatang, atau aktivitas muamalah sosial duniawi lah, itu kalau tanya apa hukumnya, ya hukum asalnya boleh gitu, hingga ada dalil yang melarangnya. Nah, jadi misalnya ada perdebatan soal bagaimana hukumnya makan peyek laron misalnya gitu. Kan kalau musim laron, kalau di kampung itu laronnya buat peyek. Bagaimana hukumnya?
Ini kalau pakai kaidah ini, Nabi pernah bahas laron nggak gitu? Kalau Nabi nggak pernah bahas laron, berarti hukum asalnya laron adalah boleh. Gitu. Kayak kemarin kan ribut soal produk minuman Yakult yang berwarna merah itu, yang merah itu kan katanya pewarnanya itu dari ulat apa Pak Dokter namanya itu? Ya pokoknya dari ulat ya, bahannya dari ulat ya, apa namanya? Itulah Karim, bukan Karim apa namanya? Lupa namanya saya. Ya istilahnya apa ya, dari ulat itu pewarnanya itu. Itu pertanyaannya, ulat yang dipakai pewarna itu bagaimana hukumnya? Kalau pakai kaidah ini ya, hukum asalnya adalah boleh. Selama tidak ada larangan dari Nabi makan ulat gitu. Kalau ada larangan dari Nabi baru dilarang. Nanti ini itu yang ngomong gelondong. Kita ngomong gelondongannya dulu ya. Yang sempat dibahas oleh PWNU Jawa Timur soal Yakult yang berwarna merah itu, karena pewarnanya itu dari ulat itu. Nah, terus satu lagi deh. Itu kalau anjana pernah ke Kediri, itu banyak keripik bekicot itu. Ya. Nah, itu diskusinya juga sama, bagaimana hukumnya bekicot. Nah, sekarang Nabi pernah ngomong bekicot nggak pernah, jadi sudah hukum akan hal bekicot berarti boleh. Nah, tunggu dulu, belum selesai saya ngomong ini. Nah, tapi nanti kan ada kata-kata yang tadi hingga ada dalil yang melarangnya, hingga ada dalil yang melarangnya. Kira-kira kan ada dalil yang melarang nggak? Di sini mulai terjadi diskusi. Ini saya belajar hukum dikit nih. Jadi biar kita ngerti dinamika hukumnya. Kalau kata yang satunya ngomong gini, lah sekarang dasar penghalalan laron itu apa gitu? Dasar penghalalan tadi Yakult tadi itu apa gitu? Pewarna ulat itu apa gitu? Itu dasarnya apa misalnya? Ya karena dia ini kan bukan kategori yang bangkainya dinyatakan suci oleh Rasulullah. Yang dinyatakan suci oleh Rasulullah kan ikan dan belalang. Ini masuk kategori yang mana? Kalau tidak dimasukkan di antara keduanya, berarti gini, berarti laron itu boleh dimakan, cuman berarti dia harus dipotong, karena dia tidak termasuk yang bangkainya halal kan? Dia bukan yang tipe kan, bangkainya halal kan yang dua, ikan sama belalang. Berarti harus dipotong laron. Pertanyaan siapa nggak kayak laron dipotong sih? Itu bagi yang akhirnya tidak mau makan. Termasuk nggak mau makan jangkrik, nggak mau makan yang keselangga, termasuk menganggap najis ulat tadi itu. Nah, apa dasarnya itu? Sehingga bangkainya ulat, bangkainya laron, bangkainya jangkrik, kalau nggak dipotong kan bangkai namanya, najis berarti. Kalau najis nggak bisa dimakan, masuk dalam kategori hasyarat kalau dalam fikih itu. Maka bagi yang sepakat dengan istilah ini tidak boleh dimakan berarti, karena najis, karena bangkainya najis. Yang dijamin suci kan belalang. Nah, ini belajar dikit dinamika hukum gitu. Tapi bagi yang menghalalkan alasannya sederhana, dikiaskan ya. Kalimatnya dikiaskan. Kan dalam masalah muamalah boleh pakai kias. Kias itu apa? Menyamakan sesuatu yang tidak ada dasar hukumnya dengan sesuatu yang ada dasar hukumnya karena ada persamaan alasan hukum. Itu kias namanya. Kan ada Quran, Sunnah, Ijma, kias. Kalau mau kita teruskan ada istishab, ada maslahah mursalah, ada satu dzari'ah, ada syar'u man qablana. Nah, bagi yang menggunakan kias dinyatakan tidak apa-apa. Loh, kok berlaku kias lah? Kan dalam masalah muamalah boleh pakai kias. Sebagaimana dulu di masa Nabi yang namanya khamr, minuman keras itu ya cuma minuman. Tapi di kesini kan yang namanya memabukkan kan tidak hanya khamr, tidak hanya minuman saja. Bisa sabu-sabu, bisa nopo sing disuntik naiku, nopo yang dihirup itu ada yang atau pil, napa? Kecebong kecebong di kuburan lah. Atau pil ekstasi, pil koplo, pil gendeng, pil goblok, macam-macam itulah boy. Nah, atau bahkan sempat saat ketua BNN-nya Pak Budi Waseso itu ditemukan aplikasi di Play Store itu dikategorikan narkoba karena dia bikin orang ngeflay gitu. Iya. Itu zamannya Pak Budi Waseso saat itu. Iya, buas. Nah, jadi singkat cerita, dinamika hukum itu bisa sangat berkembang kalau kita menggunakan kias itu.
Dan kita tahu kias itu salah satu dari, kalau pernah ngaji usul fikih namanya mashadirul ahkam, sumber hukum. Itu diantaranya. Jadi ya jenengan yang pakai pendekatan kias ya monggo. Kalau nggak mau pakai pendekatan kias ya jangan. Ya kalau saya tanya Ustaz gimana? Akeh liyane, mangan liyane harus. Jadi banyak yang lainnya, mending makan yang lainnya aja. Kalau bekicot itu menarik sama. Kalau ulama-ulama di Kediri pakai kaidah itu, ini kan sesuatu yang di masa Nabi nggak ada pembahasannya, jadi halal. Makanya banyak ulama-ulama Kediri itu menghalalkan bekicot. Tapi ulama-ulama di Malang protes. Bekicot kalaupun boleh dimakan karena Nabi tidak membahas, bekicot tidak termasuk ikan. Bekicot juga tidak termasuk belalang pasti. Tidak termasuk ikan juga bekicot itu. Nah pertanyaannya, cara makan gimana? Berarti harus disembelih bekicot itu. Dan yang menyembelih bekicot itu loh sopo terus. Jadi itu diskusi hukumnya gitu. Makanya kalau saya pribadi mending makan yang lain aja, jelas-jelas halal daripada sing gak jelas. Tapi kalau jangan kerso peyek laron nggih monggo. Dasarnya adalah kias tadi itu, dasarnya kias. Termasuk yang mau pakai jangkrik. Kalau belalang kan memang ada hadisnya khusus kalau belalang itu. Nah, ini kaidah al-aslu fil muamalati al-ibahah hatta yadulla ala tahrimiyah itu karena berdasar pada ayat ini diantaranya. Itu nanti akan berbeda dengan ulama yang merujuk kepada bahwa semua yang ada di langit ini adalah milik Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Jadi yang di langit ini semuanya milik, dan yang ada di bumi dan di langit ini semuanya milik Allah. Kalau milik Allah berarti tidak boleh kita menggunakannya kecuali dengan izin Allah. Maka kaidahnya berbeda dengan kaidah yang pertama tadi. Kaidahnya begini, al-aslu at-tahrim, hukum asal adalah terlarang hingga ada dalil yang membolehkan. Hatta yadulla dalil ala ibahatiha. Jadi kalau tidak ada izin dari Allah halal berarti haram. Jadi apa yang Allah nggak pernah bahas, nabinya nggak pernah bahas, ya berarti haram hukum asalnya. Ada yang begitu kaidahnya itu. Nah, cuma kalau umumnya di Indonesia pakai kaidah yang pertama itu al-aslu, kalau dalam masalah muamalah ya adalah al-ibahah, boleh hingga ada dalil yang menunjukkan larangannya. Selama tidak ada larangannya berarti boleh itu. Tsummastawa ilas sama, kemudian Allah menuju penciptanya ke langit, ke arah atas. Jadi setelah di bumi Allah berkehendak menciptakan langit. Tsummastawa ilas sama, fasawwahunna sab'a samawat. Lalu dijadikannya 7 langit. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan dialah Allah yang maha mengetahui segala sesuatu. Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bukti keberadaan dan kekuasaannya kepada makhluknya melalui apa yang mereka saksikan sendiri pada diri mereka, lalu dia menyebutkan bukti lain melalui apa yang mereka saksikan, yaitu penciptaan langit dan bumi. Untuk itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dialah Allah yang menciptakan semua yang ada di bumi untuk kalian, dan dia berkehendak menciptakan langit lalu dijadikannya 7 langit tadi itu. Saya tak hendak mengatakan bahwa sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Dangdut Romai Ramai yang mengatakan adanya alam ini bukti adanya Tuhan itu ya. Kan ada begitu, ada lagunya Syekh Dangdut Romai Ramai itu ada. Adanya alam ini bukti adanya Tuhan. Karena nanti Immanuel Kant itu sudah membantah itu dan mengatakan, oh berarti kalau alam tidak ada berarti Tuhan tidak ada. Kalau dikatakan bahwa alam ini bukti adanya Tuhan, berarti kalau alam tidak ada berarti Tuhan tidak ada. Nah, itu dibantahnya begitu. Nah, jadi yang betul itu gini sebenarnya, kalau dalam ilmu mantik yang dipakai oleh para ulama, kalau pakar ilmu kalam itu gini. Sesuatu yang tadinya tidak ada kemudian menjadi ada, itu pasti ada yang mengadakan. Saya ulang ya, sesuatu yang tadinya tidak ada kemudian menjadi ada, itu pasti ada yang mengadakan. Kalau saya tiba-tiba cerita tentang jenengan, Pak, di sana tadi ada ledakan, Pak. Tahu-tahu jadi masjid, Pak. Percaya jenengan? Percaya apa betul? Enggak. Yang betul adalah pasti ada yang membuat masjid itu kan. Kalau orang kampung itu ditanya, jenengan kok percaya sama adanya Tuhan itu gimana? Dia bilang, di mana-mana itu Mas, lek ono tretong mesti ono kebone Mas.
Di mana-mana kalau ada celetong itu tainya kotorannya sapi itu atau kebo, itu pasti ada kebonya, Mas. Tidak mungkin itu, nggak ada kebonya. Jadi alam semesta ini tidak mungkin tiba-tiba ada, pasti ada yang menciptakan. Tapi tidak dikatakan bahwa ini bukti adanya Tuhan, bukan. Tapi ini pasti ada yang mengadakan. Nah, siapa yang mengadakan itu dalam manusia nggak nyapok, Pak, manusia itu. Manusia dengan akalnya nggak nyapok. Makanya dalam sejarah filsafat itu kan mentok alam ide. Ada yang mengatakan apa? Air ngaten nggih. Pokoknya ngoten lah. Karena akal ini nggak nyapok. Yang nggak nyapok itu nggak nyanda, nggak iya. Yang bisa memberitahukan bahwa yang menciptakan itu adalah Tuhan dan Tuhan itu adalah Allah, itu wahyu. Itu wahyu. Nah, kita paling mentoknya tadi, berarti ada yang punya idenya. Sehingga yang pertama itu ya alam ide. Ada yang mengatakan air yang pertama, semuanya macam dalam perdebatan filsafat awal-awal itu. Begitu wahyu memberitahukan, yaitu Tuhan, dan Tuhan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dalam keyakinan kita. Maka sebenarnya bukti adanya Tuhan yang paling otentik itu adalah di hati nurani kita masing-masing, Pak. Bahwa kita ini tidak bisa mengingkari adanya Tuhan. Jadi bukti adanya Tuhan yang sejati itu dalam hati kita semua tidak bisa mengingkari adanya Tuhan. Karena sebelum kita dikirim ke sulbi orang tua kita, setiap roh kita itu didoktrin oleh Allah dengan pernyataan alastu birabbikum qalu bala syahidna. Yang kakinya kesemutan boleh selonjor, Pak, monggo selonjor mau tolong Pak. Monggo. Yang lain juga selonjor boleh, santai aja selonjor, berdiri lompat-lompat juga boleh bebas. Monggo Pak, santai monggo. Kalau sama saya santai aja, Pak. Kalau sama saya selonjor, saya enggak tega kalau ada jamaah ngaji tersiksa itu. Nggih, monggo selonjor monggo. Nggih, boleh Ibu udah selonjor. Monggo. Jadi non sewu nggih. Jadi saya fitrah manusia tidak bisa mengingkari adanya Tuhan. Itulah bukti yang paling nyata bahwa Tuhan itu tidak bisa diingkari keberadaannya. Saya waktu masih di Surabaya, saya debat dengan sarjana manajemen UNER saat itu. Beliau dari Bali, agamanya agama sebelah. Nah, jadi iya, nah beliau ini intinya bertanya gini ke saya. Sebenarnya Tuhan tuh ada apa enggak sih, dia bilang. Terus saya bilangin hati itu, diingkari aja Tuhan, bisa apa enggak? Tapi harus jujur ya. Ingkari aja adanya Tuhan, ingkari saja. Coba ingkari adanya Tuhan. Terus setelah 3 hari ketemu, saya tanya gimana bisa ingkari adanya Tuhan? Enggak bisa katanya. Tidak bisa. Dia mencoba mengingkari adanya Tuhan itu tidak bisa. Artinya nuraninya tentang Tuhan itu ada. Makanya orang yang paling sering ingat Tuhan itu justru orang ateis. Orang ateis itu paling sering ingat Tuhan. Kenapa? Karena dia kan tidak percaya pada eksistensi Tuhan, atau dia tidak percaya pada Tuhan yang dilembagakan. Sehingga dia selalu berontak itu. Kayaknya Tuhan itu nggak ada deh. Tapi kayaknya ada deh. Oh, nggak ada. Ada kayaknya. Terus gitu aja berantem. Itu kayak orang yang nggak mau mandi itu loh. Itu kan pembelaannya luar biasa dalam hati itu. Ikan sering mandi amis gitu. Kambing nggak pernah mandi mahal. Pokoknya dia bela diri terus gitu. Padahal kalau dia mandi selesai. Sama dengan orang ateis tadi, kalau dia beriman sama Allah selesai sebenarnya. Kemarin dia terus debat dengan dirinya sendiri itu. Sampai ada anaknya jamaah saya itu, anak saya ateis Ustaz. Tapi saya nggak peduli, saya suruh sholat aja dia itu. Aku ini ateis, kok suruh sholat? Oh, nggak peduli, boleh sholat kan? Gimana Ustaz ya? Kenapa anak ibu ateis? Pokoknya dia nggak percaya pada adanya Tuhan, dia mengingkari adanya Tuhan. Saya bilang nggak ada kok diingkari. Kan dia kadang mengingkari adanya Tuhan. Nggak ada kok diingkari. Saya bilang. Kan kata dia nggak ada kan? Dia nggak ada kok diingkari. Kok capek banget? Berarti apa? Kata-kata mengingkari adanya itu berarti kan eksistensinya kan iya. Berarti dia nggak bisa mengingkari adanya Tuhan itu. Itu dari fitrah manusia itu tidak bisa mengingkari. Akhirnya dia nanya ke saya itu yang anak Surabaya, yang anak Bali itu. Terus Tuhan yang benar itu Tuhan yang mana, dia bilang gitu. Terus saya balik nanya, loh yang kamu kenal Tuhan itu siapa saja? Disebutlah nama-nama Tuhan dia yang dia nggak hafal, kan saking banyak nama Tuhannya itu. Kan di sebelah itu kan Pak Tuhannya banyak sekali, sampai tidak hafal dia nama-nama Tuhannya. Terus
disebut nama-nama di luar agamanya Tuhan-Tuhan itu, sampai termasuk Allah dia sebut. Begitu Allah dia sebut, saya bilang ini, udah gini-gini. Itu semua nama yang Anda sebut tadi itu, yang Anda sebut tadi sebagai Tuhan itu masukkan dalam hati Anda, saya bilang. Harus jujur tapi ya, yang menenteramkan hati Anda yang mana, saya bilang. Akhirnya kira-kira 3 hari lagi itu ketemu lagi sama dia, saya tanya, gimana? Yang menenteramkan hati Anda yang mana? Dari semua nama-nama Tuhan yang Anda sebut kemarin. Itu langsung dia jawab, Allah. Dia jawab Allah itu. Karena saya punya keyakinan bahwa kalau hati nurani manusia itu nggak bisa bohong. Maka dabal fuadu ma ra'a. An-Najm ayat 11 itu. Hatinya tidak bisa mendustakan apa yang dilihatnya. An-Najm ayat 11. Maka dabal fuadu ma ra'a. Hatinya tidak akan bisa mendustakan apa yang dilihatnya. Jadi hati kita yang paling dalam itu nggak bisa bohong. Nggak bisa bohong. Makanya dikatakan saat itu dia langsung jawab Allah itu, karena ternyata Allah yang menerangkan dia. Karena yang lain tidak, pokoknya hati itu nggak bisa tenang dengan sebuah ketidakjujuran itulah kalau bahasa sederhana. Singkat kata singkat cerita, akhirnya bersyahadat ya dengan izin Allah depan saya. Alhamdulillah, masya Allah, sekarang istiqomah, saya punya anak istiqomah dalam iman Islamnya. Alhamdulillah, masya Allah. Itu seperti itu. Akhirnya saya saat itu karena dia sudah masuk Islam dan izin Allah melalui saya ajari ngaji sampai bisa sholat lah. Cuman saya nggak bisa melanjutkan ngajarin dia karena dia perempuan soalnya. Iya, saya takut terjadi hal-hal yang saya inginkan. Ngajinya di rumah neneknya di dekat UNER itu. Kadang neneknya ke pasar, tinggal kita berdua. Saya kan masih mahasiswa saat itu. Waduh, ini terus-terusan takut terjadi hal-hal yang saya inginkan ini. Akhirnya ada ustadzah yang melanjutkan itu, alhamdulillah. Ya begitulah, ini macam-macam cerita. Allahu Akbar. Istawa ilas sama, berkehendak atau bertujuan ke langit. Mana lafaz ini mengandung pengertian kedua lafaz tersebut, yakni berkehendak dan bertujuan, karena muta'atikan dengan memakai huruf ilah. Fasawwahun, lalu dia menciptakan langit 7 lapis. Lafaz as-sama dalam ayat ini merupakan isim jenis, karena itu disebutkan sab'a samawat. Jadi istawa itu masuk dalam kategori fi'il muta'addi. Fi'il muta'addi itu kata kerja yang membutuhkan objek secara langsung. Dimuta'atikan dengan menggunakan kata ilah berarti. Kalau fi'il muta'addi yang asli tidak butuh harful jar untuk menunjukkan ke objek, tapi di sini dia membutuhkan ilah. Jadi itu namanya dimuta'atikan. Cara memuta'atikan kata kerja itu kalau dalam bahasa Arab dari fi'il sulasi menjadi fi'il rubai. Jadi fa'ala af'ala, doroba adroba misalnya gitu. Jadi kalau fa'ala, kalau doroba memukul, adroba memukulkan. Kalau misalnya fa'ala bekerja, af'ala mempekerjakan gitu. Jadi wazannya af'ala itu. Itu baru menjadi fi'il muta'addi atau menggunakan harful jar. Jadi untuk kepada maf'ulnya dia membutuhkan harful jar. Tsummastawa ilas sama'i fasaya, menggunakan ilah itu. Nah, dalam hal ini setelah menciptakan bumi dan seterusnya itu Allah berkehendak menciptakan arah atasnya. Bumi ini seperti yang kita ketahui dilindungi oleh Allah 7 lapis atmosfer. Ya betul ya. Bumi ini loh diciptakan oleh Allah dilindungi dengan 7 lapis atmosfer itu. Nah, jadi 7 lapis atmosfer itu Allah pakai untuk melindungi bumi dari mara bahaya benda-benda luar angkasa yang nyelonong masuk ke bumi. Duh, berarti ini maknanya bisa bukan langit yang gaib itu. Bisa juga. Cuman secara tafsir modernnya itu nyatanya memang bumi ini dilapisi oleh 7 lapis atmosfer itu. Yang sekarang lapisan ozonnya lagi bocor itu loh. Yang bocornya sampai sekian ratus kilometer kalau nggak salah. Gara-gara pemanasan global, gas emisi buang yang dibuat yang tidak terkontrol misalnya. Macam-macam lah sebabnya. Nah, jadi singkat kata singkat cerita, 7 lapis atmosfer itu bagian dari di antara yang ditafsirkan sebagai para ulama modern
dengan makna 7 lapis arah atas itu. Karena sama itu artinya arah atas, 7 lapis. Ada juga yang memaknai langit yang gaib. Langit yang gaib yang Nabi Mi'raj itu. Nah, itu juga sama 7 lapis juga. Karena di atas langit ke-7 itu namanya Sidratil Muntaha, yang indaha Jannatul Ma'wa itu. Makanya kena kiamat itu nanti langit 7 ke bawah. Sidratil Muntaha nggak kena kiamat, Arsy nggak kena kiamat, termasuk surga itu nggak kena kiamat. Dan mengatakan neraka pun tidak kena kiamat, karena itu di luar jangkauan langit ke-7. Di langit ke-7 ke bawah itu aja yang kena kiamat. Makanya digulung oleh Allah langit, yang digulung oleh Allah langit, yang dibelah oleh Allah langit. Itu seperti itu. Itu kalau kita maknai langit yang gaib pun itu hanya 7 langit ke bawah. Nah, sementara kalau kita maknai dengan atmosfer tadi, memang nyatanya di atas kita ini, karena as-sama kan arah atas, di atas itu ada 7 lapis atmosfer. Itu seperti itu. Ada atmosfer, ada stratosfer, ada ozon apa. Saya nggak lupa pelajaran fisika SD dulu. Itu seperti itu. Dan semua itu dalam rangka untuk menjaga bumi ini dari mara bahaya benda-benda luar angkasa. Nah, inilah Al-Hafidhnya Allah. Inilah Rabbul Alamin. Allah sebagai Ar-Rabb yang memelihara alam semesta. Allah yang menjaga hamba-hambanya. Jadi gini ya, sebenarnya semua kita ini dalam penjagaan Allah, baik lahir maupun batin, duniawi maupun ukhrawi, itu dalam penjagaan Allah sebenarnya. Kita bicara bumi dulu ya, kita bicara bumi dulu. Setiap dataran tinggi di daerah tropis terutama, itu pasti Allah tumbuhkan pohon-pohon yang akarnya panjang. Sehingga dengan izin Allah terjaga itu gunung tidak mengalami erosi kalau terjadi hujan. Cuman manusia dengan keserakahannya nebangin tuh hutan itu. Ditebangi, udah gitu tidak diadakan reboisasi. Kalaupun diadakan reboisasi dengan pohon baru yang akarnya nggak panjang. Bangsanya sayur-sayuran yang biasanya akarnya sampai berpuluh-puluh meter, ini akarnya cuma setengah meter atau 2 meter. Sehingga kalau hujan itu rawan terjadi apa? Longsor. Saya masih ingat ketika di Purbalingga dulu sempat ada dataran tinggi yang ambruk itu, longsor itu. Itu jamaah saya cerita sama saya. Saya punya tanah di daerah situ, Ustaz. Saya punya tanah di daerah situ. Orang-orang situ, Ustaz, kalau musim hujan tidak berani tidur di rumahnya. Yang rumahnya di bawah gunung itu nggak berani tidur di situ. Karena mereka tahu risiko tindakan mereka, yaitu longsor itu. Karena mereka sudah berubah hutannya menjadi tanaman-tanaman sayuran yang akarnya nggak panjang. Dan sayangnya itu terjadi, qadar Allah itu terjadinya di waktu siang, pagi, waktu duha. Yang ada satu rumah yang selamat dengan izin Allah itu. Itu seperti itu. Laut itu supaya air laut nggak losdol ke daratan, itu kan Allah tumbuhkan tanaman mangrove, betul, di pinggir-pinggir laut itu. Itu diantara fungsinya kan untuk apa namanya? Termasuk karang-karang laut di bawah laut itu punya fungsi ngerem. Saya pernah nonton tayangan di TV itu, karang-karang laut di bawah laut itu untuk ngerem perjalanan gerak arus laut itu. Itu dijaga betul oleh Allah itu. Cuman orang kan mangrove ditebangi untuk wisata. Wis entek lah gampangannya, ndak kabeh laut ada mangrove-nya. Terus orang nangkep hutan pakai pukat harimau dibom. Ndak cuma mati, hancur karang lautnya. Sehingga ketika terjadi gempa, itu potensi tsunami-nya luar biasa. Yang di Aceh sampai 25 km Pak Dokter ya, naik ke daratan tuh air itu. Loss itu. Ya, itu karena ulah-ulah tangan manusia. Itu dijaga oleh Allah sebenarnya. Yang sempat melulantangkan Aceh itu ya, semoga Allah rahmati beliau semuanya, amin Allahumma amin. Itu baru tsunami, belum Sunarto ya. Oh itu seperti itu. Dari itu baru tsunami, belum Bapak Sunarto. Pak Dokter dulu terdampak nggak keluarganya di Aceh? Oh ya Allah rahimahumullah, semoga Allah rahmati semuanya. Ya itu jadi kenapa terjadi longsor? Karena manusia yang membatalkan penjagaan Allah. Kenapa terjadi sampai air laut naik? Karena manusia membatalkan penjagaan Allah. Nah, termasuk misalnya kenapa kok kemudian terjadi kebocoran pada lapisan ozon itu ya karena ulah-ulah tangan manusia. Itu kalau kata Al-Qur'an,
Dhuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Jadi kita dijaga. Fisik kita loh. Ini ada Pak Dokter. Ini kan punya sistem imunitas yang luar biasa yang Allah ciptakan untuk menjaga kesehatan kita dengan izin Allah. Cuman kan manusia sering merusak penjagaan Allah dengan berlebihan dalam beraktivitas atau makan berlebihan atau beraktivitas yang berlebihan, akhirnya ada sesuatu yang tidak terkontrol dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena manusia yang bertindak membatalkan penjagaan Allah itu sendiri. Nah, kalau mau kita teruskan, bahkan akhirat kita pun dijaga oleh Allah sebenarnya. Bahkan akhirat kita dijaga oleh Allah sebenarnya. Maksudnya gimana Ustaz? Hadis Bukhari, Nabi menyatakan, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Setiap umatku itu pasti masuk surga, kata Nabi, kecuali yang enggak mau. Nah, berarti kan surga dan tidak surga kan urusannya bukan hanya sekedar ketetapan Allah, tapi Nabi menyatakan ini soal mau atau tidak mau. Sahabat nanya, qalu man ya'ba ya Rasulullah? Siapa yang enggak mau masuk surga itu ya Rasulullah? Nabi mengatakan, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani fa huwa aba. Siapa yang mentaatiku dia yang masuk surga, siapa yang berdurhaka itu berarti dia tidak mau masuk surga. Karena Allah udah janji sama nabinya. Cita-cita terbesar Nabi itu apa? Umatnya selamat dari api neraka dan masuk surga. Karena Nabi itu harisun alaikum. Nabi itu sangat kuat keinginannya untuk supaya umatnya itu masuk surga. Itu Nabi. Dan Allah janji sudah. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha, kata Allah. Jadi apa yang kamu inginkan wahai Nabi pasti akan Allah beri. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha, sampai kamu merasa puas. Nabi itu puasnya kalau umatnya masuk surga semua. Sudah dijaga, kita ini sudah dijaga Pak. Dijamin masuk surga kita ini, aslinya. Cuman kembali tadi, mau apa enggak gitu. Berarti kalau kita, maaf ya, sampai masuk neraka, naudzubillah min syarri dzalik. Berarti tipe yang enggak mau tadi itu. Naudzubillah min syarri dzalik. Ada ulama yang mengatakan, kalau ada umat Nabi Muhammad SAW masuk surga, malaikat enggak heran Pak. Siapa masuk surga? Pak Hajar, biasa. Amin, insya Allah. Ya. Tapi kalau ada orang masuk neraka, Pak, malaikat itu heran. Kok iso mlebu neraka? Coba ini bayangkan saja ya. Kan kalau pakai rumus di Al-Qari'ah itu kan fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Asal timbangan kebaikannya lebih banyak kan masuk surga. Tapi kalau keburukannya lebih banyak langsung masuk neraka. Rumusnya itu di surah Hud ayat 114. Innal hasanati yudhibna sayiat dzalika dzikrul lidzakirin. Kebaikan menghapus keburukan. Jadi kalau kebaikannya 51, keburukannya 49, 51 menghapus 49, 10 plus 2, Pak. Masuk surga langsung. Tapi kelas ekonomi kalau. Tapi lumayan lah. Tapi kalau dibalik 49 kebaikannya 49, keburukannya 51. 49 menghapus 51 minus 2. Ini nggak bisa masuk surga, Pak. Iya, kecuali ada syafaat. Nah, kalau syafaat bisa selamat ya. Bisa dimengerti ya. Nah, sekarang kita lihat potensinya, betapa Allah menjaga kita. Hadisnya muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Kita kalau ngomong kebaikan, Pak, baru niat saja sudah dicatat sekali utuh, Pak. Sudah dikerjakan sekali utuh. Baru niat saja. Makanya dalam mazhab Syafi'i itu kalau ada orang belum haji, setiap musim haji wajib niat haji, Pak. Jangan yang belum haji, masuk bulan Syawal niat haji, Pak. Pokoknya setiap bulan Syawal niat haji, udah niat aja dulu. Udah betul saya itu. Tapi jangan niat, Pak. Niat itu al-qasdu, kesengajaan kuat. Berarti harus nabung. Harus nabung. Itu yang beberapa guru-guru honorer atau tukang pemulung yang berangkat haji itu ada yang nabung sehari 2.000, 5.000. Bukti bahwa kita niat betul, Pak. Supaya nanti kalaupun bisa, maaf, sampai saya doakan bisa haji, amin Allahumma amin insyaallah. Andaikan pun ada yang sampai meninggal tidak haji, sudah dapat pahala haji sekali utuh, Pak. Itu dalam mazhab Syafi'i wajib itu. Sebenarnya yang saya ngaji ya. Setiap musim haji yang belum haji wajib niat haji. Wajib. Memang kalau mau cepat berangkat sih nabungnya per hari 2.000 US dollar, itu cepat haji. Jangan 2.000 rupiah, 2.000 US dollar. Insyaallah cepat berangkat itu. Nah, singkat kata singkat cerita, baru niat aja udah diberi pahala sekali utuh. Kalau dikerjakan dilipat gandakan, Pak. 10, 100, 700 hingga tak berhingga. Itu hadisnya muttafaqun alaih Bukhari Muslim au kama qala. Nah, sementara kalau bicara soal dosa, kalau kita baru niat keburukan belum dicatat sebagai dosa. Kalau dibatalkan malah diberi pahala.
Kalau ngeyel dikerjakan tidak dilipat gandakan. Dan bahkan dalam riwayat yang lain dikatakan, kata Allah sama malaikat, tunggu dulu, jangan catat dulu dosanya. Tunggu beberapa saat, dia segera tobat nggak? Kalau dia segera tobat, tidak pernah dicatat dosa itu bahkan. Loh, hitung-hitungannya kan harusnya kita ini lebih banyak kebaikannya kan harusnya kan. Makanya kalau ada orang kok sampai masuk neraka, itu malaikat heran. Lek cara hitung-hitungannya mesti mlebu swarga wong iki. Kok iso mlebu neraka? Berarti kebuangetan berarti. Nggih. Wong potensi kebaikannya besar, segitu besarnya, kok masih defisit kebaikan itu loh. Sik menang keburukannya, berarti kebuangetan. Kemungkinannya panjang jarang istighfar, jarang tobat. Nah, atau zalim pada orang lain sehingga bangkrut itu. Dalam hadis Sahih Muslim, orang yang bangkrut itu muflis itu kan orang yang mungkin dia datang dengan amalan yang luar biasa, tapi karena dia sering mendolimi orang lain, akhirnya urusannya malah ruwet. Nauzubillahi min syarri dzalik. Nah, sampai sini insya Allah bisa dipahami nggih. Jadi sebenarnya semua kita ini dijaga Pak oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya pertanyaannya apakah kita akan konsisten dengan penjagaan itu atau justru kita menjadi orang yang membatalkan penjagaan itu. Tadi saya katakan kalau perkara duniawi tadi, gunung yang penjagaannya dibatalkan oleh manusia dengan cara ditebangi dan tidak ditanami kembali pohon yang akarnya panjang. Atau kemudian laut yang harusnya ada mangrove di sampingnya dibuat untuk wisata, terus nangkep ikannya pakai pukat harimau. Akhirnya ketika terjadi apa-apa, air laut bisa los naik ke daratan. Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Dia merusak penjagaan itu ya manusia. Bocornya lapisan ozon itu juga penjagaan Allah yang dibatalkan oleh manusia. Jadi manusia yang merusak itu, dan ini bahasa Qur'annya ya, dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat. Termasuk akhirat kita, Pak. Yang seringkali membatalkan penjagaan Allah untuk kita, ya kita sendiri, Pak. Padahal kita sudah dijaga oleh Allah sedemikian rupa agar masuk surga. Tapi manusia yang membatalkannya. Dengan cara bagaimana? Ya tidak mentaati. Tidak mentaati ketentuan-ketentuan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan yang mau tanya, protes, marah boleh. Ya, monggo. Ya, silakan Pak. Ini saya ada pertanyaan dari WA teman saya. Iya, Pak. Tapi ke saya bilangnya Pak Kiai. Maaf. Boleh kami tanya Pak Kiai, mana lebih utama mengaji tahsin dan dia nulisnya taksin. Iya. Bukan tahsin. Iya. Sama ngaji fikih. Mana yang lebih? Bagus. Ini umur berapa beliau, Pak? Umur berapa beliau? Oh, mungkin Ya. sebaya. Oh, sebaya dengan Bapak. Baik. 40. Kalau kata Salman Al Farisi radhiyallahu anhu, beliau mengatakan ilmu itu banyak, sementara umur kita terbatas. Pandai-pandailah memilih ilmu yang bermanfaat untuk kita. Maka di ta'limul muta'alim itu ada istilah ilmul hal. Itu yang wajib kita cari itu ilmul hal, ilmu yang berkaitan dengan diri kita. Jadi kalau beliau tadi nanya tahsin apakah fikih, yang betul itu dua-duanya harus dipelajari itu. Kenapa? Karena itu kebutuhan dia. Al-Quran itu kebutuhan dia untuk bisa membaca dan mempelajarinya. Fikih juga kebutuhan dia berkaitan dengan keabsahan. Ya, jadi tidak usah milih Pak, dua-duanya dipelajari Pak gitu. Ya, karena itu kebutuhan. Makanya gini, saya itu pernah ada suami istri sudah sepuh sih. Yang sepuh suaminya sih. Itu ke saya karena saat itu istrinya bilang suaminya mau belajar saat itu. Karena suaminya ini sampun sepuh lah istilahnya. Mau belajar agama ke saya via Zoom. Nah, terus saya bilang ya sudah, nanti saya carikan materi yang aplikatif, saya bilang. Jadi belajar tauhid aplikatif. Kalau mau belajar bahasa Arab yang aplikatif, saya bilang gitu. Maksudnya apa? Karena ini sudah sepuh, butuh segera praktek soalnya. Kalau masih muda kan kita berteori ria kan tidak ada masalah, masih muda. Kalau udah sepuh kan, ya memang belum tentu yang sepuh lebih dulu sih, cuman biasanya gitu loh, biasanya aja. Artinya saya melihat gini, ini udah sepuh ini, berarti harus yang aplikatif. Jadi kalau fikih yang aplikatif. Terus kalau bahasa Arab yang aplikatif misalnya. Kalau misalnya dia mau belajar akidah yang aplikatif. Jadi saya tidak fokus pada teori-teori penamaan, yang penting dia paham untuk segera diamalkan, karena mendesak untuk diamalkan.
Kemarin kata Salman Al-Farisi, ilmu itu luas, sementara umur kita terbatas. Maka pandai-pandailah dalam memprioritaskan mempelajari ilmu gitu. Nah hari ini kadang saya masih memperhatikan ada beberapa ibu-ibu itu yang semangat sekali belajar fa'ala yaqulu fa'lan wa ma fa'lan wa. Pokoknya masih ngapalin sorof. Ya. Ya bukan hal yang sia-sia sih, cuman kalau gara-gara itu kemudian dia terbengkalai cara wudhunya, terbengkalai cara syarat rukun sholatnya misalnya, maaf terbengkalai Al-Qur'annya, ya mending fokus ke yang lebih dibutuhkan saja gitu. Saya ulang, bukan berarti saya melarang Anda belajar bahasa Arab, bukan. Cuman maksud saya kalau yang itu masih berantakan, mending benerin yang itu dulu deh gitu. Ya seperti halnya orang-orang sekarang kan kadang diskusi tentang diskusi tentang masalah-masalah politik, masalah-masalah ekonomi kadang lebih menarik daripada diskusi tentang masalah air suci mensucikan. Padahal itu hal yang prinsip dalam agama. Bukan berarti tidak boleh diskusi masalah politik, bukan berarti nggak boleh diskusi masalah ekonomi. Itu bagian dari ajaran Islam. Tapi kalau hanya sibuk dengan diskusi itu, tapi cara sholatnya masih nggak benar, kemudian cara wudhunya masih nggak benar, nggak bisa cara tayamum, itu urusan akhiratnya ruwet itu nanti. Ya, mending diprioritaskan untuk yang memang sangat kita butuhkan. Sayangnya yang beliau pilih tadi itu dua-duanya penting itu. Ya belajar tajwid Al-Quran itu ya penting. Terus belajar fikih itu juga penting. Gitu. Dan terutama fikih dasar kalau untuk pemula, jangan langsung fikih khilafiyah atau fikih perbandingan, nanti malah ngeluh. Malah ngeluh. Saya kira itu. Allah. Nggih sami-sami. Sami-sami. Monggo silakan. Atau berapa? Baik, saya mau tanya berkaitan dengan Al-Baqarah 29, kaitannya dengan ayat atau surat yang lain, bahwa Allah menyatakan bahwa setiap malam itu akan turun ke langit dunia. Nah, secara tafsir langit dunia itu ditafsirkan seperti apa, dan kemudian bahwa kita tahu bahwa Allah itu bisa berada di mana saja dan tidak bertempat. Kenapa ada pernyataan turun ke langit dunia? Mungkin itu sedikit yang menjadi pertanyaan saya. Terima kasih. Kalau kita bicara tentang Allah, yang harus dipahami terlebih dahulu bahwa Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Jadi Allah tidak serupa dengan sesuatu pun. Artinya tidak ada yang menyamai Allah itu, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sepadan dengan Allah. Maka pengertian naik turun di sini ini jangan pernah dipahami sebagaimana pemahaman materi. Karena Allah bukan materi. Nah, jadi jangan sampai dipahami sebagaimana pemahaman materi, karena Allah itu bukan materi. Maka mau tidak mau, atau suka atau tidak suka, pemaknaannya kembalikan kepada hakikat zat Allah. Pemaknaan kembalikan kepada hakikat zat Allah, berarti itu namanya apa? Tafwid namanya. Kita serahkan maksudnya kepada Allah. Kita imani hadis itu karena sahih, tapi pemaknaannya kita serahkan kepada Allah hakikat. Itu namanya tafwid. Itu yang dipakai oleh para salafus saleh di dalam memahami sifat dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama dulu. Atau menggunakan pendekatannya Abul Hasan Al-Asy'ari dan Al-Maturidi. Tidak hanya tafwid tapi juga ditakwil. Jadi ada tafwid, kalau takwil itu sharful makna an lafdihi, memalingkan makna dari lafadznya. Jadi kalau kita pakai teori Maturidiyah atau Asy'ariyah itu ditakwil, tidak hanya ditafwid tapi ditakwil. Ditakwil itu jangan dimaknai sebagaimana teksnya. Nah, karena takwil itu artinya sharful makna an lafzi, memalingkan makna dari lafadznya. Pasti maksudnya bukan sekedar naik turun dalam pengertian materi, tapi ini lebih kepada perhatian Allah secara lebih pada waktu itu. Jadi istilah Allah turun ke langit dunia itu, ini maknanya adalah perhatian Allah yang lebih dari itu. Saya kalau di debat orang tentang masalah takwil dan tafwid ini, karena biasanya kalau orang yang agak kaku dalam masalah ini, kekeh dengan anti takwil dan tafwid, itu biasanya mereka langsung menganggap orang seperti saya ini keluar dari Ahlus Sunnah.
karena dianggap sesat anak Asy'ari itu ada Al-Asy'ariyah itu ada yang mengatakan sesat gitu kan ya. Dia salah. Yang ngajari takwil itu bahkan Allah sendiri. Di mana dalam hadis qudsi, hadisnya Sahih Muslim. Allah yang ngajari takwil. Saya ulang hadisnya apa? Hadis qudsi, hadisnya Sahih Muslim. Kalau Anda mengatakan Asy'ari Maturidi sesat gara-gara menggunakan takwil, padahal itu kebiasaan masih di generasi salafus saleh karena beliau masih hidup di abad ketiga Hijriah itu. Nah, itu salah itu yang menyesatkan Asy'ari Maturidi. Kenapa? Karena yang ngajarkan takwil itu Allah langsung. Dalam hadis qudsi, hadisnya Sahih Muslim. Hadisnya gini kurang lebih bunyinya. Hambaku, aku sakit. Kenapa engkau tidak menjengukku? Kata hambanya dalam hadis itu, ya Allah, bagaimana aku menjengukmu? Sementara engkau adalah Tuhan seluruh sekalian alam. Kata Allah, bukan itu maksudnya. Ketahuilah wahai hambaku, kalau ada seorang hamba yang sakit dan engkau menjenguknya, maka itu adalah untukku. Artinya seolah-olah dia sedang dalam tanda kutip mengunjungi, dalam tanda kutip ya, mengunjungi Allah. Sebagaimana kalau kita sholat mengunjungi Allah, di tempat di mana orang sakit itu, di situ dia sedang menghadap kepada, dalam tanda kutip ya, Allah. Sehingga itu tempat yang mustajabah lah kalau bahasa kita. Wahai hambaku, aku lapar. Kenapa kau tidak memberikan aku makan? Kata hamba itu, bagaimana aku berikan makan padamu ya Allah, sementara kau adalah Tuhan seluruh sekalian alam. Bukan itu maksudnya, kata Allah. Kalau ada hambaku lapar, kamu ngasih makan dia, maka kau akan dapat itu untukku. Maksudnya itu, walaupun kelihatan kita membantu sesama, tapi itu bagian dari ibadah kita kepada Allah gitu loh. Berarti istilah Allah sakit, istilah Allah lapar, istilah Allah haus dalam hadis Sahih Muslim itu, kalau kita nggak mau pakai takwil, kita nggak mau pakai tafwid, terus apa kita maknai Allah lapar bener? Apa mau kita maknai Allah sakit bener? Apakah mau kita maknai bahwa Allah itu haus bener? Enggak. Artinya semua perbuatan baik kita pada manusia itu sampainya kepada Allah gitu loh. Walaupun kelihatan kita berbuat pada sama, tapi itu ada catatan di sisi Allah. Itu berarti apa namanya? Takwil apa bukan itu? Takwil. Karena sorful makna, takwil itu artinya sorful makna an lafdihi. Memalingkan makna dari teksnya. Nah, ternyata yang Allah maksud dengan Allah sakit bukan Allah sakit, bukan. Tapi kalau ada seorang hamba yang sakit, datangi dia, itu akan aku dapat itu untukku. Artinya itu ada nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus ada banyak ayat yang mengatakan nasullah fa nasiyahu. Mereka melupakan Allah, maka Allah pun melupakan mereka. Apa mau kita maknai apa adanya bahwa Allah itu terus bisa lupa gitu? Kan tidak mungkin, Allah nggak mungkin lupa. Allah itu la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Dan masih banyak lagi gitu. Jadi maksud bahwa Allah turun ke langit dunia itu, jangan bayangkan Allah ditandu oleh malaikat turun gitu. Terus begitu menjelang subuh, malaikat tanya, bagaimana Tuhan, naik apa enggak? Oh, ini belum subuhnya pindah ke sana. Apa malamnya pindah? Nah, akhirnya terus. Jadi Allah nggak pernah naik, turun terus itu. Karena kan waktu ini terus berputar, Pak Dokter. Kalau kita maknai secara harfiah. Dan memang ada yang memaknai seperti itu. Jadi turunnya Allah itu digambarkan seperti turunnya seseorang dari mimbar. Iku piye cara mikir wong kok niku. Itu saya kebayang kalau itu dimaknai apa adanya gitu ya. Maka Allah nggak pernah naik itu, turun terus. Ya kan waktu kan terus beredar. Sekarang di sini kan sudah isyraq, sudah duha. Tapi di Aceh bisa jadi masih belum, Pak Dokter. Iya, terus gitu. Itu kalau kita maknai. Makanya kalau yang saya cenderung pada makna tafwid atau takwil ya. Tapi yang pasti dasarnya tadi ya, jangan sampai kita itu menganggap ada yang sama dengan Allah. Selain Allah dengan Allah jangan pernah disamakan. Dan jangan menggunakan dan jangan memahami Allah pakai teori-teori materi. Itu seperti itu. Cuman kan kadang orang kalau ngomong gini itu dianggap ini akidahnya Aristoteles katanya. Wah, kalau di Jawa Timur itu, duit sandal tak tapuk lambemu ke sandal. Ya enggak, itu Quran yang ngajarkan kok. Tadi itu yang ngajari takwil itu Allah langsung dalam hadis qudsi, hadis Sahih Muslim di antaranya. Wallahu a'lam. Ngaten nggih Pak Dokter nggih. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, cukup ya pertanyaan pada pagi hari ini. Kita belajar banyak tadi dari
tafsir surat Al-Baqarah ayat 29 dan penjelasan-penjelasan yang tadi sudah dijelaskan secara gamblang oleh guru kita. Kita doakan terus guru kita agar beliau selalu diberikan kesehatan. Allah mudahkan dalam dakwah beliau. Amin. Dan kita sampai acara penutup. Nanti sebelum acara ditutup, guru kita akan mimpin doa buat kita semua. Dipersilakan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Ya dzal jalali wal ikram ya hayy ya qayyum ya arhamar rahimin ya wadud ya ghaffar ya mujibad da'awat. Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahad wa samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna wa li masyayikhina wa li ashabil huquqil wajibati alaina. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ya Allah, ampunlah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, dosa-dosa guru-guru kami, dosa-dosa keluarga kami, dosa-dosa muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, baik yang masih maupun yang sudah wafat. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami semua termasuk orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan permudahlah setiap urusan kami ya Rabb fid dini wa dunya wal akhirah. Ya Allah, limpahkanlah hidayah selalu untuk kami, tingkatkanlah selalu hidayah untuk kami, dan berikanlah hidayah untuk siapapun yang melihat kami. Ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma khtim lana bi khatimatis sa'adah waj'alna minal ladzina lahumul husna wa ziyadah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummah wa kashifil ghummah wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu sekalian, doa sebagai penutup pada acara hari ini, dan